Jadi balik lagi ke pembahasan. Iya, seriusnya nih. Jadi pada saat ini dikit. sudah ada berapa cagar budaya yang telah ditetapkan Ya. Di Kabupaten Batanghari di ya. Kabupaten Batanghari? Selain di Tembes ini tadi. Di kota Jambi sendiri ada penetapan. Katanya kemarin ada, menurut narasumber yang kita sebelumnya Oh, ada. ada sudah. Itu sudah undang kemarin tuh. Iya. Coba tonton di episode Sudah di-upload sebelumnya. ya. Ya. Episode Mas Ade Pamungkas waktu itu. Itu yang Sebelumnya, ini ya, sebelumnya. yang mahasiswa UGM Universitas Gajah itu. Iya. Betul. Kalau ini bapak nih dari Batanghari. Bapak lulusan mana? Saya lulusan Unjal lah, Pak. Oh, bukan UGM. Iya, UGM juga lah, Pak. UGM. M-nya Mendalu ya. Gedung Mendalu. Gedung Mendalu. Nah, ada berapa total sekarang, Pak, yang telah ditetapkan? Seingat saya ada 5 atau 4, Pak, ya, tapi ya beberapa bangunannya kurang ingat juga, Pak. 5 atau 4. Ya, mayoritas memang di kawasan Pasar Muara Tembesi sekarang, kelurahan Muara Tembesi. Selain itu, potensi untuk ditetapkan lagi cagar budaya yang lain masih banyak tak di Kabupaten Batanghari? Masih, Pak, masih banyak. Berapa situs-situs klasik kan ada juga kan, Pak. Klasik. Dan tuh ada ini Pertamina minyak, tambang minyak, Pertamina. tambang minyak. Ada Ya. juga tambang minyak di Nah, Kabupaten Batanghari. BUMN tuh. Kalau Pertamina BUMN, Pak. Tuh. Nah, terus Dulunya yang penemu pertamanya, pembuat lubang pertama orang Belanda. orang Belanda juga Orang Belanda juga. gali sumur minyak Gali di sumur minyak. Batanghari. Lah sumber daya apa lada segala macam kan. Yo, Nah, ini ke sumber daya mineral lagi. ya. Iya. Galonya lah, Pak, yang bisa diekspor lah kalau bagi orang tuh kan. Di Ada daerah duitnya, mana gas tuh lah. Pak? Di Kabupaten Batanghari itu. Daerah Bajubang, Pak. Bajubang. Jadi orang Belanda yang pertama kali menemukan minyak Yo, menemukan minyak di situ. Indonesia. Kalau di Indonesia kurang tahu, Pak, daerah Tapi mana. di Batanghari ya. Ya, kalau di Jambi ya di Batanghari, Pak. Di untuk khusus provinsi Jambi. Minyak tuh diapakan oleh mereka? Buat mandi. Bisa, Pak. Itu dibakar ya kan. Ada nama sumur situ BJB 01, sumur pertama di Jambi. Sumur Tamu. minyak pertama di pertama, Jambi. Di Bajubang. pengemburan pertama itu di Bajubang. Masih ada sampai sekarang, Pak? Masih ada sumurnya, Pak. Masih ada minyaknya? Nah, minyaknya kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Kalau di Masih sumur, ada, di sumur kita tuh ya. ini lagi kita ambil lagi. Sumur tuh kurang tahu, kalau di sekitarnya masih ada, Pak, walaupun Oh, dikit sekarang kan. masih ada. Antek Belanda. Iya. Siapa tahu kita dapat juga ngolah minyak. Iya. Pengolahan tradisional. Iya, lumayan. Kayak masyarakat ya. Untuk masyarakat betul. Kaget terbakar lagi. Ayo. Tahu-tahu bahaya. Tapi Bapak punya minyak. Ada minyak di motor, Pak. Minyak motor Di ya. motor. Tapi minyak tanah ada. Minyak bumi. Minyak tanda aktif, Pak. Kan banyak gas. Apa Bapak punya sumur juga di sana? Di rumah ada sumur Isinya? air. Oh, bukan minyak. Bukan. Payah kita mandi, Pak, kalau isi minyak, Pak. Aduh. Enggak bisa loh mandi. Mandi Pak. duit. Mandi duit. Mandi minyak, mandi duit. Aduh, siap. Jadi itu, Pak, cukup banyak potensi di Batanghari itu, Pak, ya. Batanghari Untuk, banyak ya. untuk tinggalan kolonial klasik ada juga, Pak. Nah, Klasik. ini menarik, Pak. Apa tuh? Ada setidaknya 3 situs klasik. Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Runtuhan candi. Candi ada juga di Kabupaten Ada Batanghari. juga, Pak. Menarik nih. Bukan cuma di Muara Jambi wae. Bukan hanya di Muara Jambi, bukan Candi hanya ini- Solo Sepin. Kota. Candi ini orang Belanda juga yang nemuin. Oh, kalian nemui bukan, Pak? Bukan. Kalian Orang nemui orang lokal lah. 93-an, Pak. 93. 93-96-an. Baru, Pak. Baru dibuat apa tuh? Ya udah. Berarti ada 3 situs candi sejauh ini. Ya jauh ini. Daerah Pemayung, Siko. Daerah Pemayung, habis itu 2 lagi. 2 lagi di daerah dekat Bulian, Pak. Kemudian. Dekat dari desa Ola sama Sate. Tapi belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Belum ditetapkan. Kalau Ada Jola, rencana untuk penetapan atau pemugaran. kalau pemugaran belum tahu, Pak, ya, tapi kalau yang di salah satu situs tuh lah ada studi teknisnya, Pak. Matang Saung itu sudah ada studi teknis. Di Pematang Saung.
Jadi dari adalah perhatian dari dinas terkait kan, tapi belum ditetapkan sejauh ini Pak. Tapi Ke kalau depannya, boleh Pak, ya? ditanya nih dengan Ya. Bapak sendiri, apa sih keinginan Bapak selaku masyarakat terhadap bangunan tinggalan-tinggalan cagar budaya yang telah ditetapkan ini? Apa keinginannya? Apakah pengen dilestarikan dalam hal seperti apa gitu ya? Pengembangannya seperti apa? Atau ya hanya sebatas penetapan selesai gitu ya? Ya bagusnya memang ada tindak lanjut Pak ya setelah ditetapkan. Tapi kan setelah bersyukur lah udah ditetapkan Pak ya. Yaknya ada peran pemerintah lah dan instansi terkait kan di situ kan. Ya kalau kedepannya ya bagus itu direvitalisasi lagi kan, kayak bangunan-bangunan di Tembes itu kan Pak. Menarik tuh Pak. Biar Belanda bisa duduk lagi. Wah bahaya kalau itu Pak. Nggak berani itu. Tapi Karena kan saksi bukti sejarah Pak, bukan karena Belandonya. Berarti bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan Bisa untuk apa nih? dikembangkan banyak Pak. Pertama untuk edukasi lah kita Pak ya. Karena kan sejarah tuh lebih hidup kalau ada objeknya Pak. Ada apa ya, misalnya bangunan, karena di situ tempat bermukim tentara Belanda dan segala macamnya. Wah ini loh itunya bangunannya, ini loh kawasannya, situsnya, nah, gitu. Untuk masyarakat juga penting tuh Pak, bisa wisata. Oh jadi tempat wisata juga ya? Wisata khusus menarik tuh Pak. Wisata sejarah. Wisata sejarah. Dia bisa main ke candi kan, ke Batanghari kan, Betul. bisa main ke Tembesi, ke Barak, bisa juga main ke minyak, ke tambang minyak. Wah, mantap tuh Pak. Bapak ini kan komunitas juga. Sejauh mana sudah peran komunitas tadi di dalam pelestarian tadi? Kalau sejauh ini kami di beberapa situs itu sudah sedikit banyak lah mendata Pak, mendata dokumentasi juga. Kita juga beberapa kali ada edukasi juga Pak dengan warga, sosialisasi lah Pak. Bahwa ini penting loh gini. Ya kedepannya ya kita makin rencana ingin lebih banyak lagi yang tempat-tempat yang kita data Pak. Komunitas sendiri disupport nggak sama pemerintah Kabupaten Batanghari Pak? Sejauh ini kita disupport ini Pak, karena kan Doa. kita kan independen lah ya kan, independen jadi ya, Support doa jadi ya. ya doa terbaik dari pemerintah. komunitas kan mutualisme Pak. Kalau bisa kita bantu, kalau tidak bisa ya sudah gitu kan Pak. Karena kita kan bukan di bawah langsung kan, bukan di bawah instansi, kita ada hubungan langsung kan. Artinya statusnya hanya sebatas mitra lah ya. Iya mitra. Dan pihak pemerintah menerima komunitas ini tadi Ya, dengan baik. nerima berapa kali kita ada kegiatan bersama kan Pak, yang di Baju Bangku ini bukan ada bajunya nih. Apa tuh? Festival Kota Minyak. Kota Minyak, Indonesia Warna Bumi tahun lalu. Oh, Di mana di Kota Bajubang Di tadi. Bajubang. Oh. Di mana kota minyak? Setahu aku kota itu cuma dua, kota Jambi sama kota Sungai Nah, Penuh. ini Kota Minyak Pak. Ini itu festivalnya Pak. Nama Oh ini festival. minyaknya? Bukan Pak, ini lambang gue Pak. Itu lambang apa tuh? Kayak lambang ini Tando. Yo, ada Pak, ini seperti air minyak Pak, netes gitu. Oh. Netes mana tuh? Gue agak bingung tuh tengoknya tuh. Kayak Tando. Tando itu. Nah itu apa? Apa kegiatannya kemarin Pak di Festival Kota Minyak di Bajubang kemarin? Di festival tuh kami pameran Pak. Pameran. Pameran. Apa yang dipamerkan? Kalau kita kemarin pamerkan banyak temanya Pak yang kita pamerkan. Salah satunya tinggalan-tinggalan dari beberapa situs yang ada di Batanghari kan. Misalnya dari klasik, ada kita bawa keramiknya di situ. Datu dari masa Kesultanan kita ada bawa tombak dari desa Butan Masam. Datu dari penduduk sekitar juga kita ada mamerin. Sepeda. Ya sepeda tuh
Sepeda tuh ini Pak, kita masukkan ke tema kontemporer. Kontemporer. Karena udah modern kan, jadi bervariasi. Sepeda-sepeda yang zaman Belanda dulu. Ya banyak tahun 60-70-an lah Pak. 70. Terus minyaknya ada dipamerin nggak? Nah itu rencana ada pengen Pak, tapi takut bener kan dalam ruangan takut kebakar, bahaya Pak. Bawa minyak terbakar lah. Nah, itu yang Kasus menarik. kita Minyaknya itu. Minyaknya masih ada nggak sampai sekarang? masih ada Pak. Masih ada. beroperasi Masih sekarang. beroperasi. Sekarang kan di bawah Pertamina Pak, di bawah di Jadi ya sempat masyarakat dapat minyak. wah kalau secara regulasi kan tidak bisa emang. Nggak bisa ya. Karena kan ada peraturannya kan. Iya, iya. Tapi kekayaan alam dan apa di pasar itu Iya, dan isinya dikuasai oleh negara dikuasai oleh negara. untuk kepentingan masyarakat segala macam ada pasalnya tuh Pak. Nggak bisa kita menguasai Iya, alam nih. nggak bisa Pak. Ada regulasinya kan. Ini kan tadi kita sudah berbicara nih Pak Iya. soal cagar budaya, kemudian potensi sejarah, ada iya, sejarah budaya. sana, kemudian juga ada festival Iya, yang peran sudah komunitas. di sana. Nah, sekarang nih bagaimana dari beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi, Ah, ya Pak. ini ada nggak nilai bagi pemerintah sendiri nih untuk pengembangan Kabupaten Batanghari ini? Iya. Bisa meningkatkan, mungkin bisa mendatangkan investor. Nah, dalam hal cagar budaya ini sendiri sebenarnya sangat-sangat berpotensi atau tidak sebenarnya? Malah merugikan pemerintah untuk melakukan penetapan saja. Ya kalau itu kan pengembangan Pak ya, kita bahas Iya. masa pengembangan. Pengembangan tuh kalau memang kalau dari potensi jelas ada gitu. Kita tengok tadi kan ada potensi sejarah, Betul, potensi betul. arkeologi segala Betul. macam. Ya kalau pengolahannya ke depan sangat bisa, sangat mungkin Pak. Bisa. Ya, tadi contohnya kita bisa buat pariwisata, kita bisa buat museum mini mungkin di lokasi tersebut kan. Itu menarik kan karena di tempat tersebut kan. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada nih Pak untuk menyimpan koleksi benda-benda ini di suatu tempat museum ini tadi? Sejauh ini belum Pak, masih Belum penataan. ada museumnya. Belum ada museumnya. Sudah 10 penetapan cagar budaya tapi museum tidak ada. Belum ada 10 Pak. Wah, 5 tadi Belum kan? ada 10. 5. Dan ini mau netapin lagi ya. Belum tapi lagi tahun ini. Kayaknya Pak. Kayak penetapan Tapi lagi. belum ada museum. Ya karena kalau museum kan agak ribet mungkin Pak ya. Jadi ya Kenapa museum sendiri tidak ada sedangkan potensi sejarah, potensi arkeologinya, potensi budayanya ini sangat-sangat tinggi. mungkin di masa depan lah Pak. Kita berharap Masa lah. depan. Iya. Kita kan 2025. kita harus optimis Pak. Oh, optimis. Kan Nah, nggak bisa sekaligus itu. Tapi secara garis besarnya bahwa adanya tinggalan cagar budaya ini sebenarnya ini membantu pemerintah dalam pengembangan untuk wilayah sendiri ya sebenarnya. Ya bisa Pak. Kalau kita narik dari segi untuk pariwisata segala macam, kita bisa buat potensi untuk pendapatan kan. Kalau Iya. kita bicara kayak situ kan. Nah, mungkin Bapak sebagai bagian dari komunitas yang ditunjuk sebagai ketua komunitas ini, Ketua komunitas. Bukan ada Pak. nggak rencana Bapak bagaimana nih salah satu tinggalan cagar budaya atau semua cagar budaya yang ada di Kabupaten Batanghari itu bisa membantu pemerintah dalam mendapatkan investor atau pengembangan nilai ekonominya? Ya kalau misalnya kita ditunjuk, ya kita usahakan Pak. Ada sudah rencana itu ya? Kalau ditunjuk bisa. Kita kan butuh studi juga lagi kan Pak. Kalau rencana sekarang ya kita rancang dulu kayak mana itunya maunya pemerintah kayak mana, masyarakat kayak mana. Kan itu kan banyak elemen tuh kan Pak. Jadi kami siap kalau kami dilibatkan. Tapi maunya Bapak ini menjadi hanya sebatas aset atau bisa menambah PAD? Ya kalau harapannya ya bisa membantu daerah ya kan. Selain itu memiliki nilai potensi edukasi, juga memiliki potensi pariwisata dan pendapatan daerah kan.
Ngeri juga bapaknya. Wah, iya Pak. Nah, ini kan benda-benda nih Ngeri. Ya, umurnya sudah lama nih Pak. betul. Tadi ada juga yang hancur, yang rubuh lah. Perlu tindakan cepat nggak sebenarnya? Sebenarnya beberapa tempat tuh perlu Pak, perlu tindakan cepat. Tapi yo kita kembali lagi kan ke regulasi Pak yo. Kalau komunitas ini kan hanya sekadar kita menyampaikan ke instansi terkait, tapi kan instansi kan punya regulasinya masing-masing Pak ya. Jadi yo Dan nggak ditanggapin. ya beberapa ada yang ditanggapin, tapi yo respon yang semestinya yang diharapkannya tuh ya belum maksimal lah Pak. Oh, lambat. Ya biasa instansi kan regulasinya ada Pak. Lambat berarti. Lambat ya. Nah kalau kita kan tidak punya kuasa juga Pak. Ya Jadi kan, yang punya kuasa hanya Tuhan yang punya kuasa. masuk ya. Nah, ada yang ingin didorong dalam soalan cagar budaya saat ini. Yang menurut Bapak yang menjadi krusial lah. Ini untuk di tahun 2025 nih, urgensinya ya. urgen. Agensinya untuk tahun 2000 Urgensinya, Pak. Iya. Bukan agensi. yang harus cepat. Ditindaklanjuti ya. Kan? Iya. Yang pertama memang penetapan lah Pak. Iya, Atau sudah, tahapan ini awal ya. sudah. Berapa penetapan nih? Ini sudah penetapan. Penetapan lagi kan banyak situs tuh kan Pak. Sudah ditetapin, apalagi? Nah, sudah ditetapin ya peran pemerintah daerah lagi kan Pak tinggal maunya apa kan. Peran pemerintah. Ya kalau bisa ya segera lah, misalnya ada yang butuh kapitalisasi mungkin ya segera ditindaklanjuti lah mungkin kan. Ya tapi ya kita sejauh ini ya walaupun masih banyak kendala ya kan, karena kan ya berapa regulasi lah Pak, regulasi kan ya kita kan regulasi dan ya Revitalisasi. ya untuk revitalisasi kan butuh anggaran. Kenapa dari Bapak sendiri sebagai ketua komunitas tidak mencoba mencari anggaran mandiri? Waduh, Nyari investor pribadi. Investor. waduh, sangat berat itu Pak, Berat ya. berat. Karena kalau untuk revitalisasi, pemugaran, penelitian, kalau untuk penelitian ya bisa-bisa baik Pak, tapi kalau untuk revitalisasi itu lumayan Pak anggarannya Pak. Kepentingan cagar budaya ini sebenarnya untuk siapa? Pertanyaan. Pertanyaan terakhir lah mungkin ya. Cagar budaya nih di semua ya Pak, ya, ke umum ya. Cagar budaya ini nilai penting yang paling utamanya Pak, itu menjadi memperkuat jati diri bangsa. Memperkuat jati diri bangsa. Luar biasa. Selain ya dimanfaatkan untuk edukasi segala macam. Yang kedua, Tadi kata Ciko, Pak. Ini nambah pula lagi. Ya sudah. Hmm. Mengingat waktu mau maghrib juga. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Sidki Lain kali. sudah mengisi Iya. podcast untuk kedua kalinya nih. Bisa ini diundang merupakan lagi. kunjungan kedua kali. Kedua. Bisa Tahu diundang kapan? undang lagi Pak ya. Iya. Kita Mungkin bahas ini tahun 2025. Iya. Akan kita undang kembali. Iya. Nah, kalau misalnya Banyak yang request lagi. banyak request, banyak yang subscribe, banyak yang nonton. Bapak nih kita undang lagi. Bapak ini kita comment akan and undang subscribe. bersama pemerintah terkait Oh, untuk iya. membahas cagar budaya ini. Mau Mau dia dibawa ke mana arahnya? betul. Siap, Itu siap. yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.